Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Abdullah Rizky. Saya dari Prodi Manajemen kelas C11. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Widya Tommy selaku pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan. Saya ingin memenuhi tugas ujian akhir semester dengan membuat video materi yang materinya itu manajemen piutang. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian manajemen piutang dan definisi-definisinya dan manfaatnya apa sih manajemen piutang itu untuk perusahaan. Nah, yang poin pertama yaitu pengertian manajemen piutang. Manajemen piutang itu merupakan hal yang krusial dalam operasional bisnis. Keberhasilan dalam mengelola piutang dapat berdampak signifikan pada arus kas, profitabilitas, dan kelancaran operasional perusahaan. Dan yang poin selanjutnya yaitu definisi dan pentingnya piutang. Definisi piutang yaitu piutang adalah hak perusahaan untuk menerima pembayaran dari pelanggan atas barang atau jasa yang telah terjual tetapi belum dibayar. Jadi si customer yang udah membeli barang ke perusahaan tersebut masih punya sangkutan atau masih punya kredit terhadap perusahaan yang memberikan barang tersebut. Nah, pentingnya piutang. Manajemen piutang yang baik dapat meningkatkan arus kas, profitabilitas, dan kelancaran operasional perusahaan. Dengan mengoptimalkan pengelolaan piutang, perusahaan dapat meminimalkan risiko kredit macet dan memastikan kestabilan finansial. Untuk poin selanjutnya yaitu kebijakan piutang yang efektif. Nah, jadi perusahaan itu biar efektif memberikan piutang ke customer itu harus mempunyai kebijakan-kebijakan. Yang pertama seperti tentukan batas kredit, yang artinya tetapkan batas kredit yang realistis dan sesuai dengan kemampuan pelanggan. Jadi perusahaan juga harus melihat batas nominal atau batas harga yang akan dikreditkan kepada si customernya, mampu atau tidaknya si customer membayarnya, dan sebagai berikut. Yang kedua yaitu tentukan periode pembayaran. Nah, sediakan jangka waktu pembayaran yang wajar dan sesuai praktik industri. Yang ketiga, terapkan prosedur verifikasi. Melakukan verifikasi kelayakan kredit pelanggan sebelum memberikan kredit dapat meminimalkan resiko kredit macet. Nah, yang poin keempat yaitu sediakan insentif. Memberikan insentif bagi pelanggan yang membayar tepat waktu dan mendorong pembayaran tepat waktu dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Nah, jadi agar si pelanggan itu membayarnya tepat waktu, bayarnya enggak macet, itu kita sebagai perusahaan harus memberikan insentif lah seperti reward agar si customer itu membayar kreditnya itu semangat. Poin selanjutnya yaitu prosedur penagihan piutang. Nah, untuk penagihan piutang tersebut itu ada prosedurnya, tidak asal nagih saja. Yang pertama yaitu pengiriman tagihan. Nah, pastikan tagihan dikirim tepat waktu dan dengan informasi yang akurat. Jadi pengirim itu harus memberikan tagihannya itu tepat waktu. Jadi kalau misalnya belum waktunya menagih, si perusahaan tidak boleh menagih. Dan yang kedua yaitu pemberitahuan. Kirimkan pemberitahuan kepada pelanggan yang terlambat membayar, baik secara tulisan maupun lisan. Nah, yang ketiga penagihan langsung. Melakukan penagihan langsung kepada
pelanggan yang memiliki tunggakan besar atau terlambat membayar. Dan yang keempat yaitu tindakan hukum. Jika upaya penagihan tidak membuahkan hasil, pertimbangkan untuk mengambil tindakan hukum. Nah, itu kayak cara terakhir gitu. Kita sebagai perusahaan itu menagih ke yang nakal, maksudnya yang bayarnya macet, hilang-hilangan, ya kita terpaksa harus mengambil tindakan hukum. Nah, yang poin selanjutnya yaitu pengendalian dan pengawasan piutang. Nah, kontrol internal. Penerapan kontrol internal yang kuat dapat membantu mencegah penipuan dan kesalahan dalam pengelolaan piutang. Nah, monitoring dan evaluasi. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja piutang secara berkala dapat membantu mengidentifikasikan potensi masalah dan mengambil tindakan pencegahan. Ketiga yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan yang akurat dan terstruktur dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi piutang perusahaan. Dan yang keempat yaitu perencanaan dan budgeting. Membuat perencanaan dan budgeting yang realistis untuk mengelola pencapaian target profitabilitas. Next ke poin selanjutnya yaitu pencatatan dan pelaporan piutang. Pencatatan, pastikan data piutang dicatat dengan akurat dan terstruktur. Yang kedua, pelaporan. Buat laporan piutang yang ringkas dan informatif. Dan yang ketiga, analisis data peluang piutang untuk mengidentifikasi tren dan pola. Poin selanjutnya yaitu penanganan piutang tak tertagih. Poin pertama yaitu identifikasi piutang yang tidak tertagih. Yang kedua, analisa penyebab kenapa piutang itu tidak tertagih. Yang ketiga, upaya penagihan. Lakukan upaya penagihan tambahan. Yang keempat, pencatatan, catat piutang yang tak tertagih sebagai kerugian perusahaan. Poin selanjutnya yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama, terapkan sistem manajemen piutang yang terstruktur dan efisien. Yang kedua, perkuat kontrol internal untuk mencegah penipuan dan kesalahan. Dan yang ketiga, teknologi. Manfaatkan teknologi untuk mengotomatiskan proses penagihan dan laporan. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulannya dari presentasi yang saya sudah paparkan, yaitu manajemen piutang yang baik merupakan kunci keberhasilan bisnis. Dengan mengimplementasikan strategi yang tepat, perusahaan dapat meminimalkan risiko kredit macet, meningkatkan arus kas, dan mencapai target profitabilitas yang tentunya diharapkan oleh semua perusahaan. Cukup sekian materi yang saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata salah, apabila ada pembicaraan yang terbata-bata, mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.